Ya, nah, baik teman-teman, pada siang hari ini kita akan praktikum membuat video animasi dengan menggunakan Animaker. Ya, yang pertama-tama dilakukan adalah teman-teman bisa kalau sudah punya account, teman-teman bisa langsung login atau kalau belum, nanti teman-teman bisa sign up dulu ya, pakai menggunakan email yang teman-teman gunakan ya. Kalau karena saya udah punya, saya tinggal login ya. Jadi kalau misalnya software atau aplikasi Animaker ini lambat atau lemot, itu bukan dikarenakan komputernya yang lemot, tapi koneksi internet karena aplikasinya full online. Sehingga teman-teman ketika mengedit dengan Animaker pastikan koneksi internetnya baik-baik ya, bagus ya. Nah, ini kita sudah masuk ya ke Animaker punya saya. Di sini ada My Project ya. Ada video. Nah, ini video-video yang sudah saya buat sebelumnya nih tadi ya. Aduh, ya. Jadi di dashboard, halaman dashboard itu ada create project atau create video. Ya, nanti ini ukuran untuk YouTube kurang lebih yang ini ya, 16:9. Kalau videonya portrait 9:16. Ya. Kalau video Instagram mungkin 1:1. Yang square ya, boleh. Atau mau yang bentuknya seperti apa silahkan. Atau customize size video boleh juga. Ukurannya bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Gitu. Lalu di bawahnya ada My Project. Ini adalah project-project video yang sudah saya buat. Ya. Lalu ketika teman-teman bingung, aduh saya mau bikin apa Pak? Saya nggak ada ide, saya tidak ada bayangan mau bikin apa. Nah teman-teman bisa menggunakan atau melihat dulu template yang sudah ada. Nah template-nya ini ya, ada kartun video ini ya, seperti ini. Nanti bisa ditonton dulu. Ya, misalnya teman-teman mau lihat dulu videonya kayak mana tuh gitu ya, biar ada ide ya. Nah ini seperti ini. Ini video. Nah teman-teman kalau nggak ada ide bisa edit video ini. Ya, nanti tulisannya bisa diganti, orangnya bisa diganti, ya atau apapun backgroundnya mau dipakai boleh, tulisannya mau dipakai silakan. Ini nah seperti ini. Itu ya. Atau mau lihat yang lain, misalnya yang begini, ya. Ini bisa diedit langsung videonya. Daripada bingung mau bikin apa, ya penting ini aja. Jadi bikin video edukasi singkat ya. Ini product explainer namanya. Video yang menjelaskan tentang jualannya apa atau produknya apa atau menjelaskan sesuatu apa. Itu ya. Ini template yang sudah ada macam-macam, ada kartun video, video ads, ada lain-lain juga. Ya, karena kita praktikum hari ini kita membuat video dari kosong. Ya. Create project yang ukurannya segini, saya contohkannya ya. Tinggal diklik, pilih yang blank saja ya karena kita bikinnya dari awal. Klik blank. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini tampilan saya besarkan dulu. Ya, ini menu-menunya ya. Oh ya, sebelum ini saya bertanya dulu, teman-teman sudah pernah pakai Canva belum? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Ya, sudah biasa ya pakai Canva. Jadi kurang lebih ini sama seperti Canva ya. Jadi cara kerjanya sama ya. Semua yang dia ada di sini bisa dipakai selama itu gratis ya, atau ibaratnya tidak ada bintang. Nah, kalau ada bintang seperti ini artinya dia harus bayar. Ya, kalau yang tidak ada bintangnya ini bisa digunakan secara gratis. Gitu. Bentar saya ganti posisi dulu ya. Ini karena laptop saya harus dicas.
udah mau koit laptopnya. Ya, jadi sama seperti Canva ya. Jadi kalau Canva kan gratis selama kita pakai item yang gratis. Kalau yang bayar ya bayar gitu ya. Oke, bentar. Ini ya. Jadi yang di sini seperti Canva ada macam-macam ya yang bisa kita insertkan nanti. Yang pertama ada gambar, ada video, ada background dan lain-lain bisa kita insertkan. Ada di sini pilihannya yang di kiri. Ya. Lalu yang di atas ada judul video yang mau kita buat. Misalnya video, saya mau buat video praktikum namanya, video praktikum, video praktik ini aja ya. Nah, ini udah jadi. Lalu ini ada ketika dipencet ini akan berubah sesuai dengan pilihannya. Mau ada background, ada video tadi ya, ada orang dan lain-lain. Lalu yang di tengah-tengah ini adalah kanvas. Ya, inilah tempat kita, inilah kanvas tempat kita melukis video kita. Ya. Lalu di bawahnya ada timeline, ya, garis waktu. Jadi ini untuk apa ya? Timeline itu kan berhubungan dengan waktu ya. Misalnya kita mau ngedit videonya lebih panjang, lebih pendek. Aduh, bentar. Ya, lebih panjang, lebih pendek, atau membuat videonya munculnya kapan. Nah, ada di timeline ini. Ya. Lalu yang terakhir di kanan ada namanya scene. Ya, scene ini kan seperti sebuah adegan ya, misalnya scene 1 ada di dalam rumah, scene 2 ada di kebun misalnya. Ya, scene 3 ada di sekolah. Nanti bisa diganti-ganti di sini ya. Nanti secara default satu scene itu akan sepanjang 10 detik. Gitu. Bentar ya, saya mau ngidupin lampu dulu, agak gelap di kamar. Ya, mohon maaf ini banyak gangguan. Gitu ya, itu terkait dengan apa yang ada di Animaker ini. Nah, pertama saya mau jelasin tentang apa saja sih yang bisa dimasukkan ke dalam Animaker. Nah, yang pertama kita lihat ada search di sini. Kita bisa menambahkan atau mencari lebih dari 1 juta aset. Nah, 1 juta item ya. Misalnya kita mau cari gambar apa ya? Mobil misalnya, ya car. Tinggal ketik aja search. Nanti akan muncul berbagai macam mobil. Nah, yang hijau-hijau gini jangan dipilih ya, karena itu harus bayar. Harus membayar. Nah, kalau yang begini-begini masih bisa ya. Nah, gambar oplet begini masih gratis. Atau gambar ini, oplet yang biru ini. Nah, ini kan gini ya. Nah, ya. Ini udah jadi gambar, dapat gambar ya. Macam-macam nanti gambar karnya banyak. Mau apa lagi? Mau burung. Lah, ya, gambar burung. Bird. Ya, nah tinggal tambahkan di sini. Ada gambar burung kecil sedang terbang. Nanti gerakinnya nanti ya. Sekarang kita tambah-tambahkan dulu aja. Ada burung apa lagi ya? Yang pada hijau semua ini nanti cari-cari aja ya yang gratisan ya. Karena kan kita sukanya gratisan. Tapi kalau nyari ke bawah nggak ada, gambarnya ini doang ya. Nanti bisa diganti warnanya ya. Ini burungnya ya. Ini burungnya warnanya ini. Paruhnya kita ganti jadi warna coklat ya, tinggal klik saja. Ini burungnya. Ini ganti jadi warna coklat. Ya, warna coklat itu ada di mana ya? Ini kali ya. Nah, gini. Lalu yang merah kita ganti menjadi apa ya, begini. Nah, ini kreativitas lah pokoknya ya. Saya orangnya agak-agak kurang kreatif. Ya. Biar burungnya beda-beda gitu. Nanti ini udah jadi satu burung ya, burung oranye. Terus kita bikin burung yang lain. Tinggal copy paste ya, Ctrl C, Ctrl V, dibalik dikit burungnya. Nah, seperti ini. Ini burungnya kecil ya. Warnanya diganti yang lain. Random saja ya, saya mohon maaf. Burung ini nih, burung ngejreng ya.
Nah, seperti ini. Udah jadi burung. Ini ceritanya burungnya agak jauh, ini burungnya dekat gitu. Jadi ukurannya beda. Oke, gitu ya. Terus ini bisa search macam-macam, bisa apapun ya, surat, mau nulis tentara, ya macam-macam surat, bisa macam-macam hal yang dicari tentara lagi, army. Ya. Cuman ini kebetulan kebanyakan yang bayar. Gitu. Itu terkait dengan properties atau terkait dengan benda-benda yang ada di sini yang bisa ditambahkan secara gratis. Lalu yang berikutnya ini apa ya? Ini ini video ya, video template ya, bisa ditambahkan video template, bisa nambahkan orang. Ya, ini karakter. Pakai karakter yang gratis-gratis. Ya, misalnya pakai yang ini deh ya. Nah, ini orang ini bisa diganti berbagai macam gerakannya ya. Misalnya gerakannya diam. Ini gerakan standing and talking ya. Nah, ini ngadap kiri. Gimana kalau ngadap kanan ya, tinggal di flip saja. Yang ini flipnya ya. Tuh, ngadap kanan kan ya. Kalau mau seperti ini juga bisa. Ya, ngadap kanan. Misalnya ini bahaya membawa mobil ngebut gitu. Nanti mobilnya ini bisa jalan ceritanya. Boleh ya. Pokoknya kreativitas. Atau ini ya, utamakan proporsi. Nah, kalau dia di samping mobil ya ukurannya segini. Ya, gitu ya. Kalau dia dekat ya digedekan saja ya, nanti segini. Ya, utamakan proporsi dari setiap atau dari masing-masing animasi. Ya, ini misalnya nangis, marah, nangis juga bisa. Ada macam-macam ya, sampai ratusan ekspresi. Ya, ini juga bisa. Ya, mau shopping. Ya, gitu ya. Kalau mau gerakin gimana caranya? Ya ini bisa, misalnya teman-teman mau gerakin dia lagi jalan shopping. Ini diklik ya, lalu ini kali ya. Bukan. Oh bukan, sorry. Yang ini berarti ya, smart move. Nah, ya, nanti gerakannya kurang lebih begini. Dari kiri ke kanan. Kalau bingung, ya ini diklik saja. Awalnya di mana? Ya, akhirnya di mana? Diklik saja. Ini akhirnya. Akhirnya kan ada di sini. Ya, kita lihat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita apply. Lalu menjalankan videonya, ini kita play saja di sini. Ya, nah, seperti itu. Cuman kurang, mohon maaf ya, agak patah-patah karena koneksi internet saya kurang bagus sepertinya. Ya, jadi nanti dia gerak jalan kaki. Nah, gitu. Cuman sorry kalau agak patah-patah karena kurang bagus. Nah, ekspresinya nanti bisa diganti. Ya, ini ekspresinya senyum ya. Nanti ekspresinya diganti, mau gini bahagia ya, mau penuh cinta, mau begini ya, mau posisi apa, ekspresi apa ini, agak senyum-senyum sayu gitu ya. Nanti ya bisa ya semua ya, nanti senyum aja secara default. Terus tambahkan orang lagi misalnya, bisa ya, orang kedua nanti dia dadah-dadah misalnya, itu dia nungguin si cewek ini lama banget gitu ya. Ya pokoknya nanti kreativitas kalian lah, ini nungguin di samping mobil ya, lama banget nih gitu ya.
Gitu. Dengan ekspresi yang kesel ini ya. Saya ganti ekspresinya ekspresi tipe kesel. Gitu. Ya, atau marah. Ya. Itu terkait dengan orang atau karakter. Lalu bagaimana Pak? Saya pengen gambar orang ini mirip sama saya begitu. Ya, tinggal tambahkan saja ini ya, tanda plus ini. Ya. Aduh, ini saya pegel juga ini. Bentar ya, saya menurun kursi dulu. Lebih begini ya. Nanti terlalu dekat. Nah, seperti ini ya. Bagaimana Pak menambahkan biar orangnya mirip sama saya? Nah, ini tanda plus ini tambahkan orang. Create your own. Ya. Tambahkan. Nah, nanti dia akan membuka halaman baru yang bisa kita lakukan kustomisasi dari orang. Tapi yang namanya gratis, kustomisasinya memang mungkin tidak terbatas ya. Hanya bisa cowok besar sama cewek aja. Misalnya cewek ya, kita pilih yang cewek, nanti pilih yang mana mau dikustomisasi ya. Template-nya yang mana? Kurang lebih template-nya begini aja adanya. Misalnya ini ya, orang Indonesia kan biasanya begini ya. Nanti karakternya apa namanya? Dewi namanya, ini kan orang Indonesia ya. Warna kulitnya bisa diganti agak-agak coklat gitu ya. Ini kali ya. Terus rambutnya ya nanti bisa macam-macam. Tapi saya nggak tahu, kayaknya nggak ada yang pakai jilbab ya. Saya agak kurang belum nemu. Ya, mungkin begini ya. Ini sih bukan Dewi ini ya. Karen ya. Indonesia gimana rambutnya ya. Nah seperti inilah ya. Bentuk wajah nanti bisa diatur ya, apakah apa sesuaikan mata, alis, hidung, bibir dan lain-lain. Apa ini ya? Kerutan mungkin, kerut-kerut, garis senyum, nah macam-macam ya. Nanti outfit bisa diganti, mau pakai outfit dokter atau apa ini ya, baju haram mungkin seperti ini boleh. Apa ini, sepatu berkuda mungkin. Nah itu ya intinya ya, nanti baju, nah seperti ini, baju dokter tapi sepatunya berkuda. Topi mungkin ada di sini, jilbab ya, saya kurang tahu kalau jilbab ada nggak ya. Wah seperti ini ya. Wah ini tukang bangunan, eh, dokter dan sepatu kuda. Kalau jilbab nggak ada sepertinya ya, mohon maaf. Ya hanya bisa itu saja ya. Nanti bisa dikustomisasi sesuai keinginan kalian ya. Setidaknya ini sudah jadi karakter namanya Dewi, si tukang bangunan yang punya sertifikat D3 kedokteran ya. Oke, ini sudah jadi. Ya, coba saya refresh lagi my character. Nah, sudah ada Dewi ini ya. Nah, ini si Dewi D3 kedokteran yang sedang menempuh pendidikan arsitektur. Nah, lengkap ya. Ini contoh memasukkan karakter, nanti tinggal diganti gerakannya mau seperti apa. Ya, mau ngajar misalnya bisa. Bu Dewi sedang mengajar. Bu Dewi jadinya ya. Bukan Bu Dewi itu ya, maksudnya ya nanti bisa dilapor. Wah, Bu Dewi dibikin karikatur. Enggak. Ini kebetulan ya nama saya Dewa, jadi saya bikinnya Dewi gitu. Bukan maksudnya menyinggung orang lain ya. Gitu. Oke, itu tentang orang. Ini sekarang nambahkan apa elemen-elemen kayak apa ya, macam-macam ya, mau makanan, mau kursi, mau duit ya, mau apa misalnya piring ya, plate, tambahkan piring atau jangan piring deh, bulldozer ya kali ada ya.
Nggak ada bulldozer. Apa ya? Hmm, tank misalnya. Saya random sekali hidupnya ini ya. Nah, tank ada nih ya. Hijau-hijau semua ini ya. Intinya begitu ya, bisa menambahkan elemen-elemen dengan gambar kopi ini. Ya, ini berhubungan dengan kantor. Kalau mau pengen tahu lebih detail yang berhubungan dengan kantor, tinggal klik saja tanda plus ini. Ya, nanti akan muncul semua item yang berhubungan dengan Office. Ya, bisa dipilih-pilih yang gratis. Lalu tambahkan huruf. Nah, T ini artinya huruf. Ya, T ini huruf bisa pakai tulisan yang indah begitu, misalnya tulisan selamat datang gitu atau apa ya. Nanti bisa dipilih-pilih sendiri di sini. Lalu ada background. Nah, background ini untuk menambahkan background pada ini, settingan background ya, misalnya background office atau background bisnis ya. Saya mau pakai background bisnis misalnya, berhubungan dengan perkantoran, maka ini diklik saja tanda plus. Nah, ini muncullah background-background macam bisnis. Nah, ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Dewi kan sedang mengajar tentang lingkungan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini di sini agak kecil ya, mungkin ya di sini ya. Mobilnya kecil. Dewinya lagi ngajar, ditunggu sama pacarnya gitu ceritanya. Nah, ini pacarnya lagi ngambek. Lama sekali sih Dewi tadi ngejelasin gitu. Nah, dibuat proporsi ya, pastikan oh ini mobilnya melayang ini. Ya, ini mobil parkir di sini. Ya, pokoknya begitulah ya, harus pintar-pintar mengatur proporsi biar tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ada burung nangkring di atas tower. Ya, gitu. Ya, ini Dewi lagi jelasin di sini kalau orang ini lagi belanja gini. Nah, sudah jadi. Seperti itu ya kira-kira ya. Kalau kurang cocok, waduh ini apa sih toko bangunan ya ganti saja dengan mall misalnya atau dengan ini toko shop, tempat belanja, shopping dan lain-lain. Ya, atau tidak nyambung bisnis bisa ganti dengan office. Ya, jadi pilih saja mau office-nya mau di mana. Nah, seperti ini kan nyambung nih. Ya, Dewi sedang menjelaskan tentang harga rumah. Ya, gitu. Saya random sekali ini ininya ya. Dewi sedang menjelaskan bahwa mobil ditambah dengan pria sama dengan sukses. Nah, gitu. Kalau punya mobil, punya cowok, berarti hidupnya sudah sukses. Gitu. Ya. Si ini bodo amat, tetap belanja. Ya, si burung dihapus saja. Ini ada ornamen mobil ceritanya, ada poster mobil. Ya, begitulah ya. Pokoknya sesuai kreativitasnya teman-teman. Jadi kurang lebih hasil videonya akan seperti ini. Ya, nah, ada orang belanja, ada Dewi sedang menjelaskan. Ya, kurang lebih itu ya. Nanti Pak, kok ini diatur ya, bisa diatur ya. Kapan munculnya? Ya, kalau orang di sini orang belanja mobil dan ini akan muncul di titik atau detik ke 0. Ya, sedangkan Dewi yang sedang menjelaskan akan muncul di detik sekian, ya detik kedua. Maka bisa diedit. Ya, kita klik yang ini dulu, video timeline. Enggak, video yang ini deh. Yang ini kita zoom saja. Nah, yang mau diedit yang mana? Diklik, pilih. Nah, ini misalnya. Nah, atau saya mau ngedit Dewinya. Ya, Dewinya ini digeser munculnya ada di detik keberapa, terserah. Detik ke 0 misalnya. Dewi akan muncul di detik ke 0 sampai ya. Ini timelinenya warna biru ya. Nanti saya klik Dewi.
di timeline warna ungu ini muncul dari detik ke 0 sampai detik ke 10 misalnya. Aduh, bentar. Ya, detik 10. Aduh. Bentar ya. Aduh, agak macet ini sedikit. Itu ya. Bentar, ini kok macet. Bentar. Oke, jadi dengan adanya AnyMaker versi online ini, apapun yang teman-teman buat itu tidak perlu takut terhapus ya, atau dia tiba-tiba halamannya ke close gitu ya, atau koneksi terputus, itu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena sudah auto save ya. Jadi ketika teman-teman ini geser ini, dia langsung nge-save otomatis. Jadi saya kasih di sini, ini detik ketiga, lalu Dewi ada orang belanja itu detik muncul di detik ke ini, saya geser-geser dulu ya. Nah ini untuk kita untuk menggeser animasinya itu bisa ya. Animasi mulainya itu ada di kita geser ya. Aduh, sorry. Kita pilih orangnya dulu. Mana sih tadi? Kita pilih orangnya yang lagi shopping. Ya, ini orang yang lagi shopping. Kita pilih ya. Nanti kita geser. Orang shopping ini mulai ada di detik keberapa. Nah, aturnya di timeline-nya tadi. Aduh, ribet banget. Saya refresh dulu ya. Ini agak-agak lemot nih komputernya. Koneksi internet tempat saya agak lemot. Ya, nanti kita bisa atur yang pertama kali muncul itu apa gitu ya. Yang pertama muncul kan Dewi. Ya, ini mulai dari detik ke 0 sampai detik ke 10 muncul. Ya. Lalu muncul si tukang shopping ini. Nah, tukang shopping itu muncul di detik ke atau berakhir di detik ke-6. Ya, muncul awal detik ke-3. Ini kita geser ya. Nah, jadi dari 0 si tukang shopping ini tidak akan muncul, 0 sampai ke 3 tidak akan muncul, dan di detik ke-7 dia akan menghilang. Gitu. Ya, kita apply. Terus mobil, gambar mobil dipilih ya, gambar mobil. Mobil ini muncul di detik ke-3 sampai ya itu ya. Gambar cowok muncul di detik ke-4 misalnya, boleh. Cowok muncul di detik ke-4. Ya, nanti kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, muncul gambar mobil, gambar itu, dan muncul gambar cowok. Jadi semua itu bisa diatur di timeline. Ya, jadi scene 1 sepanjang 10 detik. Pak, saya pengen scene 1 ini jangan panjang-panjang, Pak. Saya pengennya 3 detik saja, atau pengennya 5 detik. Atau kebalikannya, saya pengen scene 1 ini lebih panjang 12 detik. Ya, bisa. Nanti tinggal klik scene 1-nya ini, diklik. Nanti tinggal klik tombol panah ini. Tanda panah lagi, tanda plus ini. Ya, dia akan bertambah jadi 11, tambah satu lagi 12, 13, 14, 15. Jadi sesuai kebutuhan. Artinya adalah scene 1 akan berlangsung selama 15 detik. Itu saya kembalikan jadi 7 detik saja. Ya, biar nggak terlalu lama. Gitu. Ya, itu terkait dengan background tadi sudah, terus gambar, ya mau nambahkan image apa, atau mau upload image boleh. Tadi yang gambar hepatitis itu merupakan gambar yang saya download dari Google, terus saya upload ulang di aplikasi ini. Jadi tinggal klik saja yang ini ya, klik. Nanti tinggal drag and drop ya yang sudah diupload. Atau mau uploadnya di sini juga bisa. Klik yang tombol ini upload. Nah, nanti cari gambarnya di mana ya. Klik upload ini. Tinggal cari sumbernya ada di mana yang mau diupload.
gitu ya. Terus ini terkait dengan gambar, terus gambar video bisa, terus suara juga bisa ya. Ini ada musik-musik, boleh mau pakai musik bawaan. Itu ini boleh. Ya, jadi yang gambar-gambar yang seperti ini musiknya udah gratis, bisa digunakan. Kalau ada bintangnya bayar gitu ya. Tambahkan musik begini ya. Nah ini kan udah jadi ya. Tambahkan klik musiknya udah jadi. Kalau mau geser-geser musiknya bisa ya. Kita geser-geser nih. Mau mulainya di detik keberapa bisa. Mulainya di awal, kita geser di awal ya. Nah, detik ke 0. Nanti kita play, kurang lebih begini nanti jadinya. Sambil menunggu, saya minum dulu. Ya, ini sorry ini musiknya tidak kedengeran ya. Mungkin musiknya saya ulangi lagi ya. Harusnya kedengeran sih. Ya, musiknya di sini. Nah, mulainya seperti ini. Kita play saja. Ya, kalau nggak kedengeran berarti sepertinya koneksi saya yang bermasalah. Jadi terlalu lemot, dia nggak bisa muter ini. Nggak ketinggalan musiknya ya, tapi kalau nanti ketika di save, dia akan kedengaran bagus musiknya ya. Tapi karena koneksi saya lemot nih sekarang. Itu ya. Sudah mungkin apalagi yang perlu ya kira-kira ya. Oh, menambahkan animasi sekarang ya. Misalnya tadi saya punya gambar animasi ada mobil ya, atau gambar animasi orang. Saya pengen orang ini biar ada munculnya itu nongol. Ya, seperti PowerPoint kan ada entrance-nya ya, dia baru muncul tuh apa nongol, apa bagaimana begitu. Kita klik saja yang ini, setting yang ini ya. Lalu ganti enter efeknya. Ya, terserah mau ganti jadi apa. Enter efeknya diganti macam-macam ya, ini seperti PowerPoint lah animasinya. Ya. Misalnya ini. Nah, nanti begitu dikasih animasi, di timeline itu akan muncul warna orange sama ungu. Ya. Kalau orange itu adalah panjang animasi dari entrance tadi. Tadi kan saya pakai top ini ya, maka sepanjang ini munculnya. Dia akan berlangsung selama 1 detik. Kalau yang ungu itu adalah durasi nongolnya atau munculnya si atau kelihatannya si si laki-laki ini. Yang cowok ini kan yang cowok ini ya, dia akan melakukan animasi selama dari detik keempat sampai detik kelima. Ya. Dari detik kelima sampai ketujuh dia akan tetap kelihatan. Ya. Kecuali saya ubah detik keenam ini saya hilangin, saya pendekin gitu ya. Maka si laki-laki itu ya akan disappear ya, apa sih disappear itu? Akan hilang ya pada detik ke-6. 6,5 dan 7 dia tidak akan kelihatan lagi. Artinya dia detik keempat muncul, ya beranimasi sampai detik kelima. Dari detik kelima sampai ke-6 dia akan hilang. Dari detik ke-6 sampai sini akan hilang. Ya, kita lihat ya contohnya ya. Kita jalankan dari awal ya, kurang lebih begini. Nah, muncul ya seperti itu. Nanti dah hilang kan.
Tuh, kurang lebih seperti itu ya. Nanti animasinya bisa macam-macam ya, atau mau animasi burung. Nah, burung ini mau dibuat terbang. Ya bisa ya, kita mulai di sini, terus saya flip burungnya, biar agak gini, saya gedein dikit biar kelihatan ya. Burungnya ini saya mau buat dia bergerak, ya pakai smart move. Ya boleh ya. Nah, burungnya terbang seperti itu, atau kotak begini, ya, atau seperti itu bisa, atau seperti ini burungnya. Bisa dibuat macam-macam ya, atau nah seperti ini, burungnya mantul ke atas, burungnya seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa burungnya. Jadi pilih-pilih saja ya. Kalau mau mobil ini bisa ya. Kalau burung saya mungkin buatnya seperti ini, floating in the air ya, ya terbang-terbang begini. Kalau sudah oke, apply ya. Kalau mobil saya kasih animasi misalnya mobilnya ini nah seperti ini. Ya, mobilnya munculnya dari sini, terus saya kasih smart move ya, yang vehicle nah seperti ini. Waduh, ini mobilnya nyasar. Ya, mobil dari sini ceritanya muncul. Ya, mobilnya agak ngaco nih dikit dulu ya. Gitu. Ya, ini edit-edit sedikit, mobil ngaco. Ya, nanti diatur-atur saja ini gimana ya. Ini karena mobilnya kan harusnya ngadep kanan ya, nanti saya flip saja. Nah, seperti ini. Nanti dia akan bergerak. Ya, pokoknya sesuai kreativitas lah, nanti dioprak-oprek saja. Ya, memang membutuhkan waktu yang lama ya kita nyoba-nyoba gitu. Tapi kalau sudah sering digunakan itu teman-teman bisa lebih mahir atau ibaratnya lebih apa ya? Lebih jago menggunakannya. Ya, udah ngerti lah fungsinya seperti apa. Bentar, yang ini ya, sorry. Ya, tuh ada mobil lewat gitu ya. Ada orang belanja, burungnya mantul-mantul gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau bertanya? Oh ya terakhir ini mungkin ya, kalau sudah selesai bikin animasi, ini kan baru scene 1 ya, nanti bisa ditambahkan scene 2, scene 3, ya. Atau mau males nih, aduh saya udah scene satunya ini aja dipakai gitu ya. Nanti bisa duplicate scene ya, pilih yang ini duplicate scene ya. Nah ini nanti ada dua scene yang isinya sama persis, nanti tinggal diedit scene 2-nya mau ini dihapus atau mau seperti apa. Ya, tapi kalau mau bikin scene baru tambah ini tombol tambah ini. Ya, setelah ini jadi ya scene 1 scene 2-nya jadi, scene sampai selesai, maka klik publish ini ya, publish atau mungkin nonton dulu boleh seperti ini. Nah, udah jadi nih video animasinya. Nanti teman-teman tinggal buat voice over ya. Jadi ini tips dari saya. Ya, tips dari saya untuk membuat video animasi itu ada 3 langkah yang teman-teman bisa lakukan. 3 langkah secara garis besar ya. Yang pertama, teman-teman buat dulu storyboard-nya. Ya, storyboard itu semacam panel-panel komik itu loh ya. Jadi kotak satu itu ada scene satu kira-kira tokohnya siapa, ada apa ornamennya, ada burung kah, ada buku, ada komputer, ada mobil dan lain-lain. Terus nanti dialognya seperti apa
Gitu. Itu ya sudah bikin storyboardnya sudah. Yang kedua, bikin voice overnya, ya, bikin rekaman suara. Ya, rekaman suara mungkin, halo, selamat datang, saya perkenalkan saya ini, saya mau begini 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 gitu. Nah, yang ketiga baru bikin animasinya. Jadi nanti animasinya ini akan ngikutin voice over. Ya, nanti voice overnya menjelaskan, ya animasinya ikut bergerak menjelaskan. Kalau voice overnya diam, kalau dia tidak ada suara, misalnya tidak ada omongan, maka animasinya diam juga. Itu jangan kebalik ya, nanti takutnya tidak pas antara voice overnya dengan animasinya. Animasinya masih gerak, voice overnya atau suaranya udah selesai. Atau sebaliknya, voice overnya masih lanjut tapi animasinya udah selesai bergerak. Nah, itu nanti kurang bagus ya, kurang pas gitu kelihatannya. Itu. Nah, yang terakhir kalau sudah selesai ini sudah finish, teman-teman tinggal publish, ya klik tombol publish, lalu tinggal download video. Nah, videonya maksimal ini HD kalau yang gratis dan formatnya MP4. Gitu. Ya, tinggal download nanti sudah selesai videonya, sudah jadi. Seperti yang contoh yang saya jelaskan tadi. Gitu. Ada yang mau bertanya mungkin terkait dengan Animaker ini? Tuh, Hasna. Oh ya, di Hasna silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi Ya. kan buat karakternya itu bisa di-create. Nah, kalau untuk background-nya sendiri tuh bisa di-create nggak, Pak? Soalnya kan biar sesuai sama imajinasi kita gitu. Terus itu background-nya bisa dibuat gerak nggak, Pak? Apa hanya elemennya saja, Pak, yang bisa digerakin? Terima Ya, kasih. ya, terima kasih. Kalau setahu saya, ini ada di chat, nanti saya bacakan yang di chat ya. Nanti yang di chat ya, yang di Hasna dulu. Kalau setahu saya background tidak bisa bergerak ya, setahu saya. Saya kurang tahu apakah bisa atau enggak. Bentar. Kayaknya nggak bisa ya, kalau background tidak bisa bergerak. Ya, tidak bisa. Jadi tinggal diklik background-nya, terus nanti dilihat menunya ada apa saja. Paling berganti warna ya. Ya, misalnya background-nya tidak mau warna biru, misalnya warna pink. Nah, bisa. Paling begini doang. Ya, bisa digeser-geser juga. Ya, paling begitu. Tidak bisa bergerak. Yang bergerak adalah misalnya ada pohon muncul gitu ya. Nah, tambahkan pohon ya, atau ada meja, misalnya mejanya nongol, terus ada apa? Ada komputer di atasnya, lalu ada tempat pensil misalnya. Nah, paling seperti itu saja. Itu ditambahkan elemen tadi ya, yang ini begini ya. Kalau background nggak bisa bergerak. Nah, kalau pakai background sendiri bagaimana Pak? Ya bisa ya, tinggal upload gambar. Ya, ini backgroundnya dihapus saja. Ya, upload gambar. Ini saya contohkan ya, upload gambar. Mana ya, upload ini ya. Saya pakai gambar background apa ya? Background poster mungkin, asal aja ya, random aja ya. Nah, ini kan lagi proses upload. Ya, paling ya gambarnya bikin sendiri atau download sendiri dari Google boleh ya. Yang penting itu bukan memang karya yang gratis ya, bukan karya apa namanya, bukan bajakan ya. Kalau gratis boleh di download nanti. Nah seperti ini ya, misalnya saya pakai background yang ini ya. Nanti kan numpuk begini ya, nanti ditaruh paling bawah saja ya, di arrangement move to last ya, kayak kayak apa namanya, kayak di Word itu kan bisa ya. Nah seperti ini. Nah jadi ya, ini jadi backgroundnya begini, terus dikunci saja ya. Oh justru kalau ini bisa bergerak ya, paling loncat-loncat gitu, backgroundnya gini-gini bisa ya, begini-begini bisa. Tapi kalau gambarnya bergerak, pokoknya kreativitas lah, bisa di ini ya backgroundnya. Kalau dengan gambar seperti itu, misalnya backgroundnya begini nih. Nah, bisa ya, ngerti ya. Setelah itu, supaya tidak mengganggu ya, kalau udah oke diedit backgroundnya, nanti dikunci saja. Dikunci, nah ini nggak akan bisa dipindah-pindah. Yang bisa dipindah, takutnya misklik ya, salah ngeklik. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Ya, gitu kurang lebihnya di Hasna.
Ya, terima kasih, Pak. Ya, nanti silakan background-nya mungkin nggak cocok, nanti mau pakai background apa silakan. Nanti kurang lebih settingnya seperti ini. Ya. Kurang lebih agak lemot-lemot. Anime. Gitu. Ya, waduh lemot sekali ini. Ya, background-nya belum. Nah, intinya seperti itu ya, background-nya ya. Nah, baru muncul background-nya di, nah seperti itu. Ya, nanti tinggal diatur timeline-nya ya. Ya, bentar. Aduh, ini lemot sekali ini. Karena terlalu banyak itemnya ya. Kok ininya koneksi internetnya lemot, jadi dia lambat loadingnya. Gitu. Ya, nanti tinggal diatur dia background-nya muncul di detik keberapa. Nah, ini ya, background yang ini ya, kita buka dulu kuncinya. Kita atur nanti dia muncul dari detik keberapa. Dari detik ke-7 sampai detik ke-14. Ya, ini akan background ini akan muncul di detik ke-7 dan sampai ke detik 14, kurang lebih seperti itu di Asna. Ya. Sekarang ada pertanyaan dari Cinta ya. Izin bertanya untuk menambahkan voice over bagaimana ya Pak? Apakah beda aplikasi tetap di Animaker? Nah, untuk rekamannya itu beda aplikasi ya atau bisa dari sini langsung, tapi saran saya bikin rekaman itu di aplikasi yang lain, nanti diedit-edit dulu, dihapus, mungkin ada jeda atau ada suara kresek-kresek atau ada suara apa begitu ya, nanti kan bisa diedit dulu. Tapi kalau mau menambahkan langsung sebenarnya bisa ya. Nanti tambahkan di sini ya, di suara ini. Ini kali ya, yang mana ya? Oh, bukan. Ada nih. Bentar ya. Oh, yang ini. Jadi aduh, ini menghalangi sekali ya. Bentar. Ya. Teman-teman kan ini untuk mengedit elemen ya, mengedit elemen ini, ngedit orang ya, gambarnya orang. Kalau ngedit ini di timeline yang ini ya, video timeline ini diklik. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan rekaman voice over mulai dari detik keberapa. Mulai dari detik ke ini misalnya. Nah, saya taruh di sini, tinggal klik tombol ini, add a voice over, record voice over. Ya, atau upload voice over. Ya, uploadnya file MP3 yang teman-teman rekam tadi bisa diupload ke sini. Saran saya sih upload aja. Kalau record takutnya banyak noise kan susah ngeditnya, nggak bisa diedit di sini ya. Ada apa tiba-tiba apa dek nanti tiba-tiba gitu, aduh mak manggil lagi kan nggak bisa di pause ya, udah tanggung masuk suaranya si emak ya. Tapi kalau di tempat lain ada suara dek itu bisa dihapus dulu, nanti kalau udah fix suaranya baru di upload di sini. Makanya tadi saya bilang bikin storyboard, bikin voice over, baru bikin videonya. Nanti video durasinya akan menyesuaikan dengan voice over. Gitu. Itu kurang lebih de siapa nih? De Cinta ya. Permisi Pak, izin bertanya untuk logo, ini pertanyaan dari Meriska ya. Apakah bisa dihilangkan karena ini gratis? Tidak bisa ya. Jadi hanya versi yang berbayar yang bisa. Ibaratnya karena kita versi bikinnya gratis, ya kita iklanin lah dia ya. Dia tetap ngiklan ya. Ibaratnya kita orang-orang kan nanya, bagus animasinya pakai apa ya? Oh, pakai Animaker, made with Animaker soalnya. Karena ini berbayar gratis ya, kecuali kalau berbayar bisa kita hilangkan dan kita bisa mendapatkan berbagai macam fitur ininya tuh apa bisa fiturnya berbagai macamnya bisa aktif gitu. Sama seperti Canva lah. Saya nggak tahu apakah ada yang jual account Animaker itu, saya kurang tahu ya. Kalau Canva kan ada yang jual akun premium gitu, harga-harga murah ya. Kalau Animaker saya kurang tahu ada apa enggak. Gitu. Ada lagi? Oh ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Ya, nanti saya harap ini kalau praktik-praktik begini memang kelihatannya belum ada masalah. Kalau ketika sudah bikin baru
banyak masalah atau banyak kebingungan gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman mengenal dulu Animaker ini, tahu fungsi-fungsinya apa, tahu cara bikinnya seperti apa. Gitu. Ya. Bisa ya pakai Animaker? Sudah paham? Sudah ada bayangan? Sudah? Mana? Sudah atau belum? Sudah, Mana? Bapak. Oh ya sudah. Ya, jadi malah ada yang manggut-manggut jadi saya tahu. Gitu, ada yang di chat. Oh, izin bertanya, untuk video edukasi yang di YouTube itu menggunakan video Animaker ya? Iya, yang di YouTube itu kan saya contohin. Tadi pakai Animaker. Yang itu kan yang video hepatitis itu maksudnya Dek Cinta ya, pakai Animaker. Cuman saya tidak suka ada Animaker, saya tutup ya, pakai logo UNED ya. Jadi nggak kelihatan tulisan Animaker-nya di mana gitu ya, tapi saya tutup pakai logo UNED. Cuman kan logo UNED jadinya ada di pojok kanan kan, agak kurang gimana gitu ya, agak kurang sopan ya. Lalu logo kan harusnya ada di atas. Gitu. Mungkin nanti bisa ditumpuk pakai apa, kotak putih gitu, boleh ya, atau di apalah ya, pokoknya kalau nggak suka ada Animaker, aduh kayaknya alay banget ada Animaker-nya, kasih kotak putih itu, kasih nama gitu boleh ya, atau kasih nama NIM pojok bawah itu nggak apa-apa ya, akalin lah ya, saya tidak menyarankan tapi boleh dilakukan. Iya, Sebelumnya mohon maaf Bapak, ya, saya izin maafkan ya. itu Siapa ini? Pak, saya bertanya yang Oh, dia cinta untuk ya. video yang di website itu Pak. Kan itu kan Oh, ada video membuat di video YouTube. website. Itu menggunakan video animasi ini apa kita buat video biasa begitu Bapak? Oh ya, Terima kasih. bebas Dek Cinta. Oh, maksudnya seperti itu. Bebas ya, saya mohon maaf saya salah paham. Videonya bebas, mau Dek Cinta mau bikin Animaker silahkan. Mau bikin video ngomong begini, jelasin silahkan. Yang penting adalah bentuknya video edukasi ya. Tidak harus pakai tools. Ini kan salah satu tool saja, ya salah satu alat, salah satu media. Kenapa saya kenalkan ya, karena teman-teman harus harus kreatif ya, jangan hanya tapi masalah penilaian tidak ada bedanya ya, mau bikin Animaker, mau bikin video langsung seperti ini, setiap video punya tingkat kesulitannya masing-masing. Nanti jangan mikir wah pakai Animaker nilainya pasti lebih bagus, bukan ya, bukan hanya itu dari saya lihat. Yang saya lihat adalah isi dari videonya, kejelasan suara, itu dari sisi teknis ya, informasi yang disampaikan apakah bagus, apakah penting, terus jelas atau enggak, misalnya bikin apa prank gitu kan agak kurang nilainya ya, tapi kalau edukasi menjelaskan atau mau talk show tanya jawab berdua, atau mau bikin apa ya kayak TikTok itu loh, jadi ada dua orang eh, yang satu nanya kok bisa gini ya, oh ya yang satu lagi menjelaskan, jadi semacam dua orang tapi diperankan oleh satu orang, nah itu bagus juga. Tapi yang penting jangan video prank, jangan video norak-norak gitu, saya tidak akan kasih nilai yang bagus. Itu Dek Cinta. Ya, saya ada lagi yang mau bertanya? Sampai jam berapa kita nih? 14.20, 16.20, sampai jam 16 ya, sampai setengah jam lagi. Oke. Kalau tidak ada bertanya mungkin saya harap bisa dipahami ya video atau apa namanya Animaker ini. Ya, nanti kalau teman-teman ada kesulitan ketika membuat atau ada kebingungan, nanti boleh diskusi kita lewat WA gitu ya, atau lewat Zoom, boleh di luar jam kuliah ya. Nanti teman-teman, pokoknya saya sangat-sangat berharap ya teman-teman di sini ketika selama kuliah nanti 8 semester ini tidak hanya kuliah saja tapi menghasilkan karya. Ya, apapun ya, kalau nggak lupa saya nggak minat bikin Animaker ya nggak apa-apa ya, mau bikin podcast, mau bikin lagu, mau bikin poster yang bagus, mau bikin video animasi pakai Animaker, mau bikin video apa seni-seni, atau mau bikin video TikTok, mau bikin video Instagram Story, apapun ya, kreativitas kalian sangat dihargai di sini, karya kalian yang saya tunggu ya, dengan memanfaatkan teknologi khususnya ya, karena kita ngomongin teknologi kesehatan ya. Kenapa? Karena kita pengen ya semakin ke depan, semakin maju,
setiap tahun itu karya-karya itu tidak hanya karya konvensional, tidak hanya poster yang berupa cetak, tidak hanya, tapi ada poster yang ada QR code-nya, atau ada poster yang bisa keluar suara, bisa keluar video, atau ada animasi ya, meskipun sederhana pakai Animaker, tapi sesuatu yang unik lah, sesuatu karya intinya ya. Jadi apapun keterbatasan kalian, jangan sampai keterbatasan itu menghentikan kreativitas kalian. Saya pengen bikin animasi tapi nggak bisa gambar, tidak bisa ngedit, komputernya juga nggak canggih, ya komputernya nggak hebat gitu, nggak bagus, ya pakai Animaker itu salah satunya. Ya, saya nggak punya komputer, saya punyanya handphone, ya udah bikin video TikTok tapi yang ada animasinya yang bagus, jeduk tapi ya edukasi lah, yang edukatif, jangan yang norak. Gitu ya, karena karya kalian yang benar-benar diharapkan ya. Kalau tidak berkarya, kalian tidak akan kelihatan, kalian tidak nothing gitu loh kalau kalian tidak berkarya. Ya, dan karyanya itu harus yang berbasis teknologi ya. Kenapa? Karena ya mata kuliahnya ini ya, jadi ada teknologinya. Begitu ya. Kita lanjut ya, praktikum yang berikutnya tentang pembuatan augmented reality. Mungkin teman-teman masih bingung apa itu augmented reality. Teman-teman ada yang pernah nonton Harry Potter? Ada yang penggemar Harry Potter? Apa sih penggemarnya namanya? Pottermania apa ya namanya? Ada yang tahu? Lukisan bergerak Harry Potter. Nah ini ya. Nah ini contohnya seperti ini. Teman-teman kan tahu yang pernah nonton Harry Potter, koran atau lukisan di Harry Potter itu kan tulisannya, tapi ada gambarnya bergerak seperti sebuah video. Ya, teman-teman bisa lihat ya ini ya, bisa kelihatan? Kelihatan nggak? Belum saya share screen ya? Belum di share screen. Iya nggak ngomong. Ya ini ya, seperti ini. Teman-teman yang penonton Harry Potter pasti tahu ada lukisan yang dia bisa gerak tapi balik lagi tergerak lagi. Terus kalau ada berita headline koran, gambarnya itu bisa bergerak seperti ini. Ya tahu ya, pernah lihat? Pernah. Pernah Bapak, biasanya pernah. ada di kartun-kartun. Oh ya gitu ya. Oke. Sekarang kita buat ini. Ya, kita buat koran seperti Harry Potter ini. Ya, apakah mungkin? Mungkin dengan menggunakan teknologi yang namanya augmented reality. Ya, ini saya kasih contoh sebuah teknologi augmented reality sederhana ya. Teman-teman ada handphone, boleh dikeluarkan handphonenya. Bentar, mana ya? Nah, yang ini. Teman-teman silahkan keluarkan kamera handphonenya. Ya. Lalu, bentar saya kecilkan dulu. Lalu di-scan, ya, di-scan lagi. Lakukan scanning, ya, pada gambar ini, ya, terutama nanti QR code-nya akan terbaca. Ya, boleh. Saya sambil ngambil handphone juga, nah sebenarnya nggak bisa ya, udah ngomong panjang lebar, takutnya nggak bisa. Ya, kita buka kamera. Terus di scan, dia akan seperti biasa kan muncul ya. Nah, diklik link yang dihasilkan oleh QR code tadi. Nanti ada ke sebuah web seperti ini, kelihatan nggak sih ini? Ya, itu di launch, ya, di launch. Terus allow saja. Ya, nanti di scan ulang ya, scan ulang. Nanti coba teman-teman lihat apakah gambarnya bergerak atau enggak. Ada yang berhasil? Boleh sharing? Bergerak, Bapak. Ya, bergerak. Benar ya? Ya, kita anggap bahwa ini itu adalah media cetak. Media poster ya, kurang lebih posternya nanti seperti ini ya. Ini saya bikin-bikin aja ya, bikin asal-asalan ya. Nah, ceritanya ada poster secuci tangan begini. Ya. Posternya ditempel di SD atau di SMP. Bentar ya. Yang mau scan boleh sambil scan ya. Bentar. Saya ini kan bagi dua layarnya ya.
scan yang kanan ya. Nah, saya mau tempel ini di SD atau SMP. Nah, sebagai orang awam, anak awam, ya, anak-anak kecil kan awam nggak ngerti gerakan cuci tangan, mereka mungkin sulit membayangkan gerakan ini tuh apa sih, maksudnya begini tangannya itu diapain gitu ya, kan dia nggak bisa membayangkan. Atau gerakan nomor 6 yang begini tuh gerakannya seperti apa, apakah begini-begini ya kayak anak TikTok gitu kan, atau bagaimana, atau begini diputar, atau begini-begini, atau gimana, kan mereka sulit membayangkan. Nah, kita bisa menggunakan fitur augmented reality. Jadi posternya ini tetap dicetak dalam bentuk kertas, ya, dalam bentuk manual, tapi ketika di scan dia akan memberikan animasi bergerak sesuai dengan video, atau dia akan berubah jadi video ini seperti itu. Ini kan seperti di film Harry Potter ya, kertasnya, korannya cetak, tapi ketika kita lihat itu gambarnya bergerak. Seperti Harry Potter tadi, contoh Harry Potter yang ini ya. Ini media cetak, tapi media cetak dengan tambahan teknologi. Nah, ini yang akan kita buat hari ini ya. Gampang caranya ya, tidak sulit. Intinya gampang. Yang kita butuh alat dan bahan ya. Bentar. Alat dan bahan yang pertama kompor gitu ya. Tahu nggak sih yang meme itu? Tahu nggak? Atau saya aja yang ketuaan? Ya, ada tuh. Kok saya ketawa sendiri ya? Oke, ini ya. Yang pertama ada video ya. Saya siapkan ini video, saya ambil dari Google ya. Saya potong videonya ini kurang lebih tidak usah lama-lama. Kenapa? Karena semakin lama sebuah video durasinya semakin panjang gitu ya, otomatis size-nya akan makin besar ya. Nanti proses scanning-nya akan lama. Jadi saya usahakan video di bawah 10 detik, di bawah 5 detik kalau bisa ya. Yang penting video itu bisa berulang-berulang. Ini akan berulang terus. Ya. Ini saya siapkan video, sebuah video begitu. Lalu bentar. Video ini akan saya screenshot. Ya. Video ini akan saya screenshot. Bentar. Saya buka ini. Mana tadi? Sudah hilang. Video ini akan saya screenshot. Mana sih tadi? Nah, video nomor 8 ini ya. Nah, ini. Video saya screenshot. Tadi berupa gambar. Nah, jadi intinya adalah kita mempunyai dua buah file. Yang satu file foto, yang satu file video. Nah, file foto itu cara kerjanya begini ya, augmented reality ya. File foto itu ketika di-scan dia akan memutar video. Jadi ini file foto di bawah, ini video. Jadi yang dibaca oleh atau yang diputar oleh HP tadi itu adalah video yang di atas foto. Tuh gimana sih jelasinnya? Aduh, begitulah ya masalah layer-layer ya, layering. Nanti pokoknya nanti pasti bakal ngerti. Jadi kita punya file foto ya step 8 sama file video step 8 sama foto step 8 ini. Coba saya ini ya. Step 8. Ya. Nah, kurang lebih begini. Waduh. Nah, ini ya. Ini ada video dan ini ada foto. Ya, nanti fotonya di-scan dia akan berubah jadi video. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang membuatnya kita pakai aplikasi atau apa namanya? Aplikasi Zapar ini, tapi situsnya Zapworks ya. Untuk membuatnya kita di Zapworks namanya, zap.works. Ini ya, buatnya di sini. Ya, nanti teman-teman login. Ya, login. Terus masukkan, kalau belum punya nanti sign up saja ya. Sign up, tapi kalau udah punya tinggal masukkan alamat emailnya. Tapi karena ini gratis ya, ada fitur yang dibatasi. Fiturnya yaitu untuk editingnya itu hanya bisa berlaku atau masa aktifnya hanya 2 minggu.
Ya. Tapi kalau videonya udah jadi yang seperti ini ya, yang ini video yang ini saya buatnya tahun 2019, masih bisa di-scan sampai sekarang. Yang ini mana sih? Mana ya? Nah, yang ini saya buatnya tahun 2019, ini ya. Masih bisa digunakan sampai sekarang. Artinya adalah mungkin editingnya 2 minggu, tapi video augmented reality ini akan bisa digunakan sampai 2000 sekian ya, sampai bertahun-tahun begitu. Ini yang tadi contohnya ya, saya delete dulu ya. Saya delete dulu. Delete, terus ini saya delete juga. Ini contoh saja. Ya, yang pertama lakukan adalah teman-teman create new project. Ya, create new project di sini. Terus pilih yang desainer ya, pilih yang desainer aja udah cukup. Ya, pilih yang desainer. Terus nanti bisa pakai QR code atau pakai zip code ya. Jadi ada dua ini ya. Tadi kelebihannya kalau QR code itu teman-teman cukup membuka kamera handphone sudah bisa scan seperti tadi. Ya. Tapi kalau zip code itu teman-teman harus mendownload dulu aplikasi Zapar ya di handphone. Kurang lebih seperti ini aplikasinya. Ya. Tapi kalau yang warna begini ya, yang ini nih, yang warna merah kayak lambangnya Shazam. Ya, itu harus di-download dulu baru bisa scan. Mana nih? Bisa ya ini ya. Baru bisa scan zip kode. Tapi kalau ini cukup pakai QR code saja ya. Kita pakai QR code, nanti diklik. Jadi orang yang nge-scan itu tidak perlu install aplikasi macam-macam. Nah, ini udah jadi ya. Saya besarkan dulu. Ya. Nah, pertama-tama kita kasih dulu nama projectnya apa ya, diganti nama projectnya project atau mungkin uji AR ya, augmented reality. Lalu kita buat dulu QR code-nya ya, buat dulu QR code-nya di sini. Ini udah belum ya? Oke, dicoba AR. Udah ya. Terus kita buat QR code-nya. Nama QR code-nya diganti saja. QR apa aja bebas ya sebenarnya QR code. Ini ya. Terus kita download, kita save ya, save dulu. Ya, nah ini ya QR code. Terus kita download PNG-nya. Download PNG. Ya, sudah terdownload. Lalu kita back lagi ya ke project yang tadi, mana sih di overview ya kalau nggak salah. Ya, back lagi, ini QR code-nya udah. Kita juga siapkan zip kodenya, siapa tahu orang atau orang lain gitu ya sudah punya aplikasi Zapar, jadi dia tidak perlu QR code yang ini, dia cukup nge-scan aplikasi atau kode Zaparnya ini. Nah, kita buat QR code-nya ini Zapar ya namanya. Zapar ini aja ya. Terus di save. Nanti sebenarnya ini bisa dikustomisasi ya. Bisa diganti warna dan lain-lain ya, tapi biar gampang nggak usah ya. Kita download PNG-nya. Nah, ini sudah ya. Lalu setelah itu selesai, kita cari downloadan tadi ya, QR code yang ini sama Zapar kodenya. Ya, ada dua ya. Kita tambahkan ke gambar yang sudah kita punya tadi. Mana tadi? Ya. Ya, gambar kita kan yang ini ya, mana yang ini ya. Ya, gambar cuci tangan begini, kita tambahkan QR code dan Zapar tadi. QR code. Nah, ini. Tambahkan di sini ya, bebas ya, yang penting kelihatan dengan jelas ya, tidak ketutup. Nah, di sini cukup, mungkin segede ini, gedein dikit, ya bisa di scan gitu ya. Terus juga kita tambahkan Zaparnya, kode Zapar.
Sebaiknya sih tambah, bukan ya. Sebaiknya sih ada dua-duanya ya, QR code sama Zapper code tadi. Kenapa? Karena supaya bisa dilihat oleh orang yang tidak punya Zapper maupun yang punya Zapper. Dikecilin dulu ya. Nah, seperti ini. Sip. Nah, udah jadi ya. Jadi nanti kita tetap punya satu buah gambar dan satu buah video. Nah, gambarnya ini sudah plus ada QR code dan ada Zapper-nya, kode Zapper-nya. Nanti begitu di-scan, dia akan memutar video step 8 ini. Nah, memutarnya seperti ini. Itu ya. Kita coba sekarang balik lagi ke aplikasi Zapper. Ya, kita ke Open Designer ya. Open Designer yang ini ya, Open Designer. Dia akan masuk ke seperti ini ya. Seperti mungkin teman-teman mau nonton videonya dulu, boleh ya, nonton videonya dulu. Tapi kalau sudah ini lanjut saja next ya. Ini disuruh download QR code-nya atau Zapper code-nya. Tapi kita udah punya ya. Nanti ini continue saja. Lalu upload tracking image atau gambar yang bisa di-scan tadi. Atau gambar yang akan di-scan. Gambar yang sudah ada kodenya, Zapper code atau QR code. Maka kita upload gambar yang tadi. Ya, kita klik upload gambar yang ini ya. Nah, ini gambarnya ya, sudah ada QR code sama Zapper code. Terus kita upload. Ya, dia akan menganalisis kira-kira peletakan gambarnya udah atau peletakan kode Zapper-nya udah bagus atau belum. Nah, ini sudah hijau ya. Hijau artinya good ya, sudah bagus peletakannya, sudah jelas gitu. Terus nanti pilih use this tracking image. Ya. Nah, ini adalah tracking image-nya ya, kurang lebih seperti ini. Lalu sambil nunggu processing, lalu apa saja Pak yang bisa dimasukkan ya? Jadi yang bisa dimasukkan tidak hanya video, tapi juga bisa berupa gambar ya. Ketika ini di-scan berubah jadi gambar lain bisa. Ya, atau ketika ini di-scan yang keluar adalah foto album ya, berisi 8 atau 100 foto. Ini di-scan ada 100 foto. Itu bisa. Ya, atau berupa video ya, videonya dari YouTube bisa, dari Vimeo atau dari upload sendiri. Nanti ini yang kita pakai ya, video ya. Atau sound bisa, begitu di-scan keluar suara, teks, button, kontak, kalender dan lain-lain. Gitu. Ya, kita tambahkan video ya, karena kita mau bikin ketika di-scan dia videonya jalan gitu ya. Kita tambahkan video, lalu pilih yang upload. Bentar, ini saya turun dulu ya, pilih upload. Terus cari videonya mau yang di video apa? Pilih yang format video step 8 MPG, MP4 ya, ini ya. Saya upload. Diusahakan videonya kecil-kecil aja ya, kecuali mau videonya agak panjang, sebaiknya ditaruh di YouTube ya. Jadi jangan diupload di sini, berat ya, nanti aplikasinya berat. Nah, ini udah muncul ya, videonya kecil. Nanti untuk membesarkan kita tarik saja ya, ditarik aja, gedein. Tutupin gambar trackingnya ini. Nah, jadi ya. Terus diedit ya, di sini di bawahnya propertiesnya, pilih yang play on start, artinya begitu di scan ya, videonya akan otomatis jalan. Ya, gitu. Lalu pilih loop video, artinya dia videonya akan berulang-ulang terus. Ya, begitu dia udah habis, ulang lagi dari awal. Pilih loop video. Ya, terus pilih hide control, artinya si tombol untuk pause, untuk play itu akan tidak kelihatan. Ini terserah ya, hide controlnya terserah. Ya, atau mau allow saving to device, artinya video yang di scan ini bisa disimpan oleh si orangnya yang lihat tadi.
Ya, kalau saya nge-scan, saya pengen simpan video cuci tangan ini bisa. Kalau di sini di checklist, kalau enggak bisa di save aja, bisa dilihat. Itu ya. Terus apakah mau menambahkan background suara, misalnya cucilah tangan atau putar gerakan tangan, berputar searah jarum jam, misalnya seperti itu. Nanti bisa tambahkan background sound hasil rekaman suara sendiri. Itu. Ya. Kalau sudah selesai ngedit-ngeditnya, ini udah selesai ya, editnya udah selesai, tinggal klik publish. Sudah selesai. Ya, sudah terpublish. Buktinya seperti apa? Nah, sekarang buktinya teman-teman silahkan scan file step 8 ini ya dengan menggunakan kamera. Ya, kamera biasa atau pakai aplikasi Zapar juga boleh. Ya, saya pakai kamera biasa. Dia akan masuk ke link. Ya, tinggal launch, allow saja. Ya, nanti di scan, videonya akan bisa berjalan. Ya, nanti maju mundurkan begini, ya, nanti dia tetap akan nempel di layar atau dicetak. Nah, inilah yang nanti teman-teman di print ya. Ini di print, mau ditempel di kamar mandi, ditempel di tempat wastafel ya. Nanti teman-teman ketika ada anak kecil gitu, ini nggak ngerti gerakannya bagaimana ya, nanti tinggal disuruh scan aja, scan dengan HP, nanti gambarnya bisa bergerak. Gitu. Sudah ada yang mencoba ini? Ada yang mencoba? Apakah berhasil? Berhasil ya? Nah, bisa. Ada yang mau bertanya mungkin? Silakan. Berhasil Bapak? Oh ya, silakan. Ya, silakan lagi. Terima kasih Yuni. Yang lain ada mau bertanya mungkin atau mau apa? Mau mencoba? Mau apa? Silakan. Ya, ini memang kelihatannya sepele, tapi coba bayangkan ketika teman-teman ikut lomba poster, ya teman-teman ini. Saya kasih tips ya, biar menang lomba poster ya. Lomba poster apa misalnya? Edukasi, makanan misalnya. Ya, nanti ketika di scan nanti bisa keluar suara atau bisa apa piringnya muter atau apalah, pokoknya tergantung kreativitas ya. Jadi poster, lomba poster yang teman-teman buat tidak hanya sekadar poster. Ya, tapi poster itu dengan ada teknologinya. Meskipun medianya media cetak, kertas, tapi ada teknologinya di situ. Ya, jadi saya harap teman-teman membuat poster, ya posternya dari desain bagus, tapi dengan ditambahkan hal-hal seperti ini bisa menjadi nilai plus bagi dewan juri. Dewan juri bisa, wah apa ini? Silakan scan di sini untuk mendengar penjelasan. Gitu. Silakan scan di sini untuk memutar videonya. Silakan scan di sini untuk melihat daftar menu makanan. Jadi kan bisa ada daftar makanan apapun. Gitu. Ya, dan ini gratis ya. Gratis, gampang dibuat. Ya, dan apa ya? Apalagi ya, gratis gampang dibuat dan tidak membutuhkan apa namanya? Tidak membutuhkan HP ya, tidak membutuhkan komputer atau laptop yang canggih. Dan praktis ya, betul praktis juga ya. Jadi teman-teman, kenapa saya ajarkan ilmu-ilmu seperti ini ya, karena kalau teman-teman bikin sendiri ya, bikin animasinya sendiri itu kan sulit ya. Ini animasi saya ambil dari YouTube. Saya cari video YouTube cuci tangan, lalu saya potong-potong videonya yang singkat-singkatnya sekian 8 detik, 10 detik ya. Lalu saya screenshot inilah yang dijadikan augmented reality. Ya, saya tidak melanggar hak cipta. Kenapa? Karena ini bukan karya saya. Saya tidak pernah mengakui ini karya saya. Tidak pernah saya publikasikan, ini loh hasilnya, enggak. Karena ini cuma untuk mata kuliah, untuk belajar, maka contohnya adalah yang
ada di YouTube atau di internet. Kalau saya disuruh gambar ini, nggak bisa. Saya disuruh bikin animasi seperti ini, saya nggak bisa. Gitu. Ini gambar ini dari YouTube ya. Jadi teman-teman mungkin menemukan gambar atau video YouTube yang lain yang lebih bagus bisa digunakan. Nah, nanti tinggal disebutkan narasumbernya atau sumbernya dari mana. Sumber video dari YouTube ini, ya sumber foto dari ini. Jangan sampai tidak menyebutkan itu, takutnya pelanggaran hak cipta. Tapi kalau disebutkan itu tidak akan melanggar begitu. Ada yang mau bertanya mungkin sampai jam berapa kita ini? Ada yang mau bertanya silahkan. Sampai jam 16. Ya. Bisa ya, maksudnya kebayang ya ininya. Apa itu augmented reality dan gunanya seperti apa gitu ya, bisa teman-teman jadi bayangan. Ini ini salah satu contoh untuk augmented reality. Saya buka Instagram saya dulu ya. Ini awalnya kenapa saya belajar augmented reality. Karena dulu ceritanya saya bikin ini video orang tapi ya. Bentar. Mana ya? Video lama sekali. Mana ya? Oh, ini dia. Jadi orang ini mana sih? Kelihatan nggak sih muka saya? Aduh, ini bentar ya. Bentar, saya ambil ini dulu. Nanti saya dikira kalau gambarnya kabur-kabur itu dikira saya gambar mesum. Ya. Jadi ceritanya awalnya kenapa saya bikin itu adalah saya mau bikin kado dulu awalnya ya. Terus saya bingung bikin kado buat apa, kadonya apa gitu ya, biar bagus, biar lucu gitu ya. Terus saya lihat video ini di Instagram, orang itu ngeprint foto. Ya, orang ngeprint foto ceritanya. Saya share screen dulu. Ini saya resume. Ya itu ya, ini isinya seperti itu ya. Jadi dulu juga pernah saya coba bikin hadiah gitu, kado. Saya punya beberapa Insta story gitu. Terus Insta story itu saya save gitu, atau saya bikinkan augmented reality-nya, saya cetak jadikan album foto. Nanti album foto itu saya kasih ke yang ulang tahun, nanti fotonya itu tidak hanya sekedar foto, tapi kalau dia kangen itu tinggal di scan, nanti bisa bergerak, ada kenangan-kenangan zaman dulu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya pemanfaatan augmented reality buat kehidupan sehari-hari. Ya gitu ya, nanti Meriska nanti saya jawab pertanyaannya gitu ya. Nanti kurang lebih poster yang selama ini kita buat tidak hanya cetak tapi bisa memanfaatkan teknologi, bisa pakai QR code, pakai augmented reality. Jadi poster tidak hanya gambar yang bagus tapi bisa memberikan nilai lebih di situ, memberikan penjelasan lebih, baik video, suara, atau mungkin apapun animasi dan lain-lain. Begitu ya. Tadi mohon maaf videonya agak kurang senonoh, tapi intinya bukan videonya yang dilihat ya, tapi bagaimana teknologi itu dimanfaatkan. Gitu ya. Pertanyaan dari Meriska, untuk video edukasi dicantumkan link di dalam Google Site-nya. Dicantumkan link, maksudnya gimana? Ya, videonya bukan link ya, videonya ditampilkan gitu, ditampilkan secara gamblang, bukan link. Bisa dipahami nggak kira-kira? Gimana ya jelasinnya ya? Tentunya saya salah. Jadi videonya itu ya nemplok dari YouTube ya, masukin ininya, jangan link saja. Kalau link kan tulisan. Ya, tapi videonya yang ditampilkan di Google Site-nya gitu. Kurang lebih mungkin ada gimana di Meriska kira-kira bisa paham nggak penjelasan saya? Ya gitu, sip lah kalau gitu ya. Mohon maaf kalau agak belibet ya penjelasannya ya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum diakhiri? Untuk UAS nanti nilainya dari Google Site ya. Nanti saya tidak akan memberikan soal UAS, nanti ujiannya dari situ saja. Lumayan meringankan beban saya bikin soal, tapi juga menambah kerjaan saya ngeliatin Google Site-nya teman-teman. Ada 40 paling enggak kali 4, ada 160 Google Site yang sebenarnya harus saya lihat.
Ya, karena teman-teman ada 40 mahasiswa dalam 4 kelas, ya 160, lumayan. Tapi ya fun-fun aja sih. Ya saya kan ngeliatin juga digaji ya. Kalau nggak digaji ya capek juga ngeliatin. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Silakan. Ada? Oke, saya tutup.